Hai guys, bersama Derby. Prabowo kembali ngungkit masalah Anies Baswedan yang belum bayar baju pengantin anaknya yang dibuat oleh anak Prabowo. Aduh, abahnya siapa sih ini? Makanya kalian anak-anak abah, kasih abah kalian itu loker supaya bisa bayar. Kita bahas dulu ya. Kalau nggak salah Dia yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan, iya, Oke. nggak dibayar lagi. Aduh. Kurang baik apa Prabowo ke kau, Nis? Itu aja nggak bayar loh, Nis. Free, Nis. Ya mungkin itu emang tujuanmu kan, Nis? Yuk, para perancang desainer, siapa yang mau mendesain baju untuk pernikahan anakku? Tapi free ya, karena kan aku tuh abah, aku tuh punya pengikut, punya masa. Ya, yang mau cuma anaknya Prabowo, guys. Tapi caranya Pak Prabowo belum bayar lagi. Coba kita ulangi di video lainnya, ini guys. Dia baik sama anaknya Anies Baswedan. Dia baik itu semua. Ya kan? Dia kalau nggak salah yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan, iya, Didit ya. nggak dibayar lagi. Semua ketawa loh. Pak Prabowo memang ya ada sisi humoris ya ternyata guys. Nggak bayar lagi. Aku puas banget asli. Lah gimana mau bayar? Lihat ini. Ya. Look at this. Wes. Lihat ini guys. Aduh. Saat Prabowo dikasih emas, ya, langsung ditolak guys. Coba lihat. Prabowo lihat dulu. Enggak kan? Oke. Sekarang lihat Abah. Lihat apa guys? Nah, buat kalian ya, para anak Abah ya, minimal kalau kalian nggak bisa ngasih loker seperti bapak ini, kasih uang cash supaya kedepannya ya kita nggak tahu yang masih terekspos itu adalah bajunya belum dibayar, sepatunya kan dia pakai juga. Lah mobil pengantin gimana, dekor acara resepsi gimana? Tapi ya pasti dibayar sih. Kita kan nggak mungkin bilang bahwa Anies tuh miskin banget, enggak lah. Dia sama saya yang jauh lebih kaya dia gitu kan. Tapi ya para Prabowo sih. Oke. Kita fokus ke Anies ya. Soalnya berarti kalau Didit merangkul anaknya Anies, ya berarti ada peluangkah untuk Anies bisa masuk ke pemerintahan, guys? Coba kita akan menuju ke sana ya pembahasannya. Prabowo harus menarik Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani dengan Tunggu. Ada anak abah nyuruh Prabowo untuk angkat Anies pengganti Sri Mulyani. Habis uang negara itu dibuat si Anies. Oh my god, kita pengalaman lah sama TGUPP yang jumlahnya 78 orang itu yang digaji dari APBD. Bayangkan kalau dia Menteri Keuangan. Berapa orang dikumpuli dia untuk jadi timnya dia? Anies jadi menkyu. Itu 3 kata lucu. Anies jadi menkyu. Oke, coba kita dengarkan guys ya. Najis, sangat najis bagi Pak Prabowo. Mana maulah Pak Prabowo mengangkat orang seperti itu menjadi menterinya. Orang tidak kompeten kok. Pak Anies kan tidak kompeten. Buktinya menjadi menteri pendidikan kemarin dipecat oleh Pak Jokowi. Maaf, sorry ya. Najis banget kalau Pak Anies menjadi menteri. Mau muntah lihat mukanya. Kami rakyat Indonesia tidak senang dengan Pak Anies. Janganlah mendorong-dorong Pak Anies untuk menjadi menteri. Sorry. Rakyat Indonesia tak bakal mendukung. Karena kami rakyat Indonesia sudah tahu kebusukan Pak Anies Baswedan.
Dia tuh menjilat ke sana ke sini. Biar apa? Biar mendapatkan jabatan. Dia tuh orangnya tidak tahu diri, tidak tahu malu. Dia tuh siapa tanpa Pak Prabowo gitu loh. Dia menjadi gubernur DKI Jakarta itu atas kerja keras dari Pak Prabowo. Dia menghina-hina Pak Prabowo, merendahkan Pak Prabowo. Apakah pantas? Tidak pantas. Saya berdoa ya kan, semoga ada pemimpin di negara ini kelak dari agama Kristen itu aja sih. Karena orang-orang yang memiliki pendirian tetap tuh banyak gitu. Oke, najis. Oh my god, senajis itukah abah kalian, woi anak-anak abah? Kalau saya pribadi saya nggak rela Anies jadi menteri asli atas semua kerja dia di Jakarta yang nggak jelas. Stop ya, jangan lagi anak-anak abah nyuruh Prabowo jadi menterinya Prabowo. Jangan, tolong. Kalian yang kerja untuk abah atau carikan loker buat abah. Ya, jangan juga kalian buat acara di masjid, kalian undang Anies di masjid, di mimbar masjid untuk mengkritik pemerintah, lalu dibayar. Nggak gitu caranya. Bermartabat sedikit, abah kalian itu loh. Abah kalian tuh tolong jangan sering-sering dibuat blunder terus. Akhirnya kayak gini kan. Belum bayar lagi. Oke, next. Sekarang pilpres sudah selesai toh? Siapa bilang belum? Sudah selesai. Sudah ditentukan KPU toh? Nah, sekarang terpilih. Sekarang kita boleh meminta kepada pemegang kewenangan, laksanakan semua janji. Kalau kemarin pemerintah berjanji tuntaskan semua janji. Kutanya dulu sama kau Anies. Janjimu yang di Jakarta itu gimana? Aku masih menagih itu janjimu yang di Jakarta. Rumah DP 0 rupiah. Apa yang kami terima sekarang? Apa? Naturalisasi sungai. Apa yang kami terima, Nis? Apa, Nis? Rumah apung. Mana rumah apungnya, Nis? Oke, ada yang mengingatkan Anies nih, guys. Halo, bolo-bolo, sampaikan salam ini ke Anies ya, Anies Rashid Baswedan. Katakan kepada dia bahwa janji-janji Pak Prabowo dan Gibran itu hanya untuk rakyat Indonesia yang memilih dia, atau enggak? Ya, sedangkan janji dia kan beda. Dia aja selama jadi gubernur 5 tahun, janjinya nggak ada satupun yang ditepati. Ada sih. Hah? Anies ini emang orang nggak tahu diri, nggak punya otak, nggak ada malunya. Udah mereka yang tidak terpilih sok-sokan menuntut lagi keinginan janji-janji presiden terdahulu. Dia kan belum nyampe 5 tahun nih. Nah, baru setahun aja, baru masuk mungkin setahun nih. Kau udah nuntut-nuntut semua janji-janjinya harus dipenuhi. Goblok kau Anies. Kau aja 5 tahun nggak ada satupun janji kau yang ditepati. Korupsi kau banyak lagi, korupsi kau, maling kau, ngasih istri kau ke PAUD lagi, ngomong aja kau. Dasar Yaman kau, Yaman busuk. Ngadu tua. Bukan saya ya, saya hanya bantu menampilkan. Aduh Tuhan, makanya tahu diri lah kalau orang mengkritik lah, itu aja paling penting. Kalau memang kamu gak bisa kerja, jangan sesering mengkritik, Nis. Kurangilah job kayak gitulah, udahlah. Kalau ada misalnya job pidato kebangsaan di mana, di Surabaya, di Semarang, di Banten nanti, kurang-kurangilah, Nis. Karena kritikmu itu pasti tentang janjinya Prabowo. Kau itu nggak pernah, bahkan coba aku tanya sama kau, dari semua berapa persen yang udah kau tuntaskan? Coba, mungkin lebih banyak yang nggak tertuntaskan, Anies. Stop reklamasi, tolak reklamasi. Enggak, ada beberapa tempat yang jalan itu. Seandainya ya, kalau aturan yang awak buat itu diberlakukan, wah itu gokil banget tuh. Ya, Pemprov DKI akan dapat 15%. Toh juga pada ujung-ujungnya mau dibuat giant seawall kan, sebagai proyek nasional.
Iya. Kesel banget asli guys. Pada akhirnya kalau dibuat giant seawall, ya udah, itu sama aja. Akan membuat wilayah-wilayah yang katanya demi para nelayan, sekarang akhirnya itulah otaknya Anies tuh disuruh kerja gimana. Akhirnya Jakarta nggak dapat apa-apa. Tapi reklamasi karena sudah itu aturannya lebih tinggi yang membuat itu presiden di zaman lampau udah nggak bisa lagi, seorang gubernur pun nggak berhak lagi untuk melarang itu. Oke. Next. Terkait dengan Anies Baswedan. Jadi diinfokan Anies Baswedan diusir karena pakai masjid jadi tempat berpolitik. Kita tahu ini Anies 2 kali melakukan kajian tarawih ya di UGM yang pertama, kemudian di Universitas Pajajaran. Yang kedua ITB di ITB Bandung ya, di ITB Bandung, dan itu dihadiri oleh ribuan orang. Kemudian isi ceramahnya ini yang dianggap menyentil istana, menyentil Jokowi, menteri-menteri yang ada sekarang. Sampai akhirnya ada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni men-tweet di Twitternya bahwa masjid bukan tempat untuk menyindir. Anies Baswedan diusir. Semoga, makanya kalau nggak salah berhenti cuma di 2 tempat kan. Ini sepertinya bener guys, sepertinya ya. Karena pasti banyak tempat-tempat lain yang pengen undang Anies. Cuma karena ada sikap yang diusir ini, makanya membuat yang lain tuh, atau dari pihak Anies ya takut untuk memakai masjid lagi. Makanya kemarin tuh kan kita terus yang bersuara kan. Kita yang bersuara untuk Anies jangan pakai masjid lagi. Makanya langsung berhenti dia. Tapi suatu saat lagi ke depannya dia pasti akan muncul dengan perkataan dia mengkritik si pemerintah di mimbar masjid. Pasti itu. Saya jamin itu. Saya jamin bahkan. Oke, next. Nah, ini parah nih. Belum cukup. Itu mah jatuh lagi, nggak bisa bangkit. Makanya nanti video selanjutnya aku akan buat, soalnya para anak abah ini pengen nebeng ke Kang Deddy. Makanya Kang Deddy bisa ini jadi wakilnya Anies untuk 2029. Ngaca. Yang pasti Anies ini jatuh lagi. Ya berarti dia gagal tahun kemarin, gagal lagi tahun depan. Lalu gimana 2034? Gagal lagi. Karena ini Kang Deddy lagi hot-hotnya nih, mampus loh. Kita akan up itu guys setelah video ini tayang. Thank you. Bye-bye.